Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proposal PKMK yang telah kami buat berjudul sabun herbal Savela solusi alami dari aloe vera dan serai untuk kulit sehat dan segar. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Adi Nugroho. Saya Jahwin Ginesko Hapno Togatoro. Dan saya Grafika Jati Wiyata. Adapun presentasi ini akan dimulai dari latar belakang yang akan dibacakan oleh saudara Jawin. Untuk saudara Jawin dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan memulainya dari latar belakang. Aloe vera merupakan tanaman sukulen abadi yang menyerupai kaktus, tahan terhadap kondisi kekeringan, dan termasuk dalam famili Liliaceae dengan lebih dari 360 spesies yang telah diidentifikasi. Di mana tumbuhan ini memiliki ciri-ciri daunnya yang memanjang dan runcing, mengandung dua jenis zat aktif, yaitu latex kuning dan gel bening, yang muncul setelah pengangkatan kutikula luar. Di mana gel ini memiliki 99,3% air dan 0,7% sisanya mengandung berbagai senyawa aktif seperti polikasarida, vitamin, asam amino, senyawa fenolik, dan asam organik. Dengan total lebih dari 75 senyawa aktif yang telah teridentifikasi. Si aloe vera dan serai dalam produk sabun alami tidak hanya menjawab kebutuhan pasar akan perawatan kulit berbasis bahan alami, tetapi juga membuka peluang usaha inovatif bagi mahasiswa. Oleh karena itu, pengembangan produk ini sejalan dengan semangat program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK dalam mendorong mahasiswa untuk menciptakan solusi bernilai ekonomi dan sosial melalui wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan masuk kepada spesifikasi produk sabun herbal Savera. Savera adalah sabun cair yang dimana isi 150 ml, diformulasikan dari bahan-bahan alami yang memberikan perawatan menyeluruh bagi kulit. Adapun aloe vera ini berfungsi sebagai melembabkan, menenangkan iritasi, serta membantu proses regenerasi kulit. Kandungan serai di dalamnya dikenal sebagai antibakteri alami yang mampu menyegarkan kulit dan membantu mengurangi bau badan. Sabun ini memiliki tekstur cair yang ringan dan mudah meresap ke kulit. Savera dikemas dalam botol plastik praktis dengan tutup yang pump, memudahkan penggunaan untuk sehari-hari. Sehingga pH seimbang, sabun ini aman digunakan, menjaga kelembapan alami kulit tanpa menyebabkan kekeringan, dan juga cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif. Selanjutnya, saya akan membacakan luaran yang diharapkan. Yang pertama itu ada laporan kemajuan, yang kedua ada laporan akhir, yang ketiga ada buku dokumentasi produk dan aktivitas usaha, dan yang keempat itu ada akun media sosial. Selanjutnya, kita akan masuk pada kondisi umum lingkungan. Kondisi umum pada lingkungan ini yaitu pada kota Pontianak, yang merupakan wilayah dengan karakteristik iklim tropis yang memiliki tingkat kelembapan udara cukup tinggi sepanjang tahun, yang dimana kondisi iklim tersebut berdampak pada meningkatnya resiko gangguan kesehatan kulit, seperti iritasi, ruam, dan gatal-gatal yang dialami oleh sebagian besar masyarakat. Adapun di tengah tantangan tersebut, tanaman herbal seperti aloe vera dan tumbuh subur di daerah ini dan telah dikenal luas memiliki manfaat sebagai bahan alami untuk perawatan kulit. Potensi alam yang tersedia mendukung inisiatif pengolahan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah, termasuk sabun herbal yang lebih aman bagi kulit dan lingkungan. Kombinasi antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan usaha sabun herbal Savera di wilayah kota Pontianak ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian analisis pasar yang akan dibacakan oleh saudara Grafika. Untuk saudara Grafika dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nah, kali ini saya akan menerangkan di sektor analisis pasar. Produk Savera ini hadir di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap produk perawatan tubuh berbahan alami. Di sini kami menyasar konsumen usia remaja hingga dewasa yang tinggal di daerah tropis seperti Pontianak dan yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan kulit. Nah, adapun yang kami perhatikan dalam analisis pasar yaitu yang pertama adalah ukuran pasar, yang kedua ada segmentasi pasar, dan yang ketiga yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Oke, next. Selanjutnya yaitu adalah ada analisis SWOT. Kami telah menganalisis kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan utama Savera adalah bahan alami, harga terjangkau, dan proses produksi ramah lingkungan. Namun, sebagai produk baru, kami masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen dan keterbatasan produksi. Di sisi peluang, tren produk alami dan gaya hidup sehat sedang meningkat, serta peluang kolaborasi dengan komunitas dan UMKM terbuka lebar. Ancaman kami adalah kompetitor dengan harga lebih murah dan perubahan regulasi. Oke, next.
Yang selanjutnya yaitu prediksi cash flow. Nah, di sini kami memproyeksikan pendapatan usaha kami dalam 3 bulan pertama yaitu sebesar 13.500.000 setelah dikurangi biaya operasional dan depresiasi alat. Kami memperkirakan keuntungan sebesar 7 juta. Sedangkan untuk jangka waktu 2 tahun, proyeksi pendapatan bersihnya mencapai 56 juta. Angka ini menunjukkan bahwa usaha Sapera tidak hanya layak dijalankan, tetapi juga memiliki potensi untuk berkembang. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu break even point atau BEP. Nah, di sini kami menghitung titik impas atau BEP untuk memastikan bahwa usaha ini dapat segera balik modal dengan biaya produksi per botolnya sebesar 16.000 dan harga jualnya 25.000. Kami hanya perlu menjual 64 botol untuk kembali modal. Angka ini cukup realistis untuk dicapai dalam waktu singkat. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Di sini kami membagi beberapa metode pelaksanaan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu proses produksi dan yang kedua yaitu proses strategi pemasaran. Untuk produksi, kami menggunakan alat sederhana seperti blender, kompor, dan panci stainless. Bahan utama adalah aloe vera, ekstrak serai, air destilasi, gliserin, dan pewarna alami. Prosesnya mencakup 5 tahap. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat, yang kedua pembuatan larutan dasar, yang ketiga pencampuran bahan aktif, yang keempat penyesuaian pH, dan yang kelima yaitu pengemasan akhir. Oke, selanjutnya saya serahkan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu di strategi pengemasan yang akan saya bacakan sendiri. Adapun desain kemasan Savela yaitu yang pertama, kemasan plastik 150 ml dengan desain elegan dan informatif. Membuat nama produk, komposisi, manfaat, tanggal kadaluarsa, dan kontak produsen. Yang ketiga yaitu bahan kemasan bebas BPA dan tahan kelembaban. Yang keempat, label minimalis modern dengan warna natural mencerminkan kesan alami dan segar. Yang kelima yaitu terakhir tagline yang berbunyi solusi alami untuk kulit sehat dan segar. Dicantumkan menonjol di dalam kemasan tersebut. Adapun promosi melalui pengemasan yang pertama yaitu promosi bundling dan diskon pembelian beberapa item. Yang kedua, penempatan produk pada khusus produk herbal di toko. Yang ketiga yaitu promosi via media sosial dengan konten edukatif dan testimoni pengguna. Adapun tujuan dari promosi tersebut yaitu meningkatkan daya saing dan memperkuat brand awareness. Next, yaitu strategi pemasaran. Sasaran pemasaran dari aloe vera ini yang pertama yaitu pecinta perawatan kulit alami yang mencari solusi bebas bahan kimia berbahaya. Yang kedua yaitu generasi milenial dan Gen Z yang terbuka terhadap produk inovatif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu keluarga dan individu peduli kesehatan yang aman dan bermanfaat untuk semua anggota keluarga. Yang terakhir yaitu pasar ekspor. Peluang pasar internasional dengan permintaan tinggi terhadap produk herbal ini. Adapun alur pemasaran yang pertama, pemasaran secara online, membangun website dan akun media sosial untuk promosi dan komunikasi. Yang kedua yaitu pemasaran secara offline di mana mengikuti pameran produk kecantikan dan bekerja sama dengan toko atau supermarket untuk distribusi. Yang terakhir yaitu kemitraan, di mana kami bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan pasar. Next, adapun anggaran biaya yang kami perlukan yaitu bertotal 8.268.000, di mana memiliki dua sumber yaitu dari Belmawa berjumlah 7.932.000 dan perguruan tinggi berjumlah 300.000. Next, adapun rincian biaya yang kami perlukan ada 4 kategori. Yang pertama belanja bahan berjumlah 4.470.000 dan belanja sewa berjumlah 1.799.000 dan perjalanan yang berjumlah 999.000 dan lain-lainnya berjumlah 1 juta dengan total keseluruhan dana yang kami butuhkan yaitu berjumlah 8.268.000. Adapun jadwal kegiatan yang kami jadwalkan berjumlah 13 kegiatan. Yang pertama, perencanaan konsep bisnis dan perencanaan keuangan. Yang kedua, survei bahan baku. Yang ketiga, pembelian bahan baku, peralatan, dan perlengkapan produk. Yang keempat, pelatihan pembuatan produk. Yang kelima, uji lab. Keenam, inisiasi media pemasaran di internet. Yang ketujuh, produksi produk siap dijual. Yang kedelapan, pemasaran produk siap jual melalui jejaring sosial. Yang kesembilan yaitu pemasaran produk secara langsung melalui promosi di beberapa lokasi. Yang ke-10, pendataan pesanan produk konsumen. Ke-11, distribusi produksi produk pesanan konsumen. Ke-12, penyusunan laporan keuangan akhir bulan dan publikasi. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi dan laporan akhir. Baiklah, sekian presentasi dari proposal yang telah kami buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam semua.